Halo semua, video kali ini kita akan menghitung biaya listrik yang dikeluarkan untuk mining. Di sini saya akan contohkan yaitu mining Ethereum, karena di beberapa algoritma itu akan berbeda juga penggunaan listriknya. Untuk alatnya sendiri, alat mining yang saya gunakan adalah 1 kali PGA RX 470, yaitu versi yang 4 GB dengan prosesor Intel G3260. Mainboard yang saya gunakan di sini adalah ASRock BTC Pro. Dan untuk memorinya saya menggunakan RAM DDR3 yaitu sebanyak 8 GB. Sedangkan untuk power supply-nya saya menggunakan dari Cooler Master yang versi P850 watt ya. Untuk sistem operasi di sini saya menggunakan HypeOS, jadi hanya menggunakan flash disk, tidak menggunakan storage lainnya seperti hard disk ataupun SSD ya. Oke, mari kita mulai. Yang pertama kita tes dahulu sistem idle-nya atau saat tidak digunakan mining, berapa watt yang akan dikeluarkan. Saya tes dengan alat yaitu yang bernama wattmeter. Bagi para miner wajib ya punya alat ini biar tahu berapa daya yang dikeluarkan secara real time, bukan perhitungan estimasi dari software mining ataupun dari software benchmark lainnya. Saat idle dalam kondisi masuk BIOS maupun di dashboardnya HypeOS, ini belum di mining ya, itu menghasilkan watt sekitar di 71 watt. Dan mari kita coba berapa watt saat dia mining ya. Saat dijalankan mining Ethereum, ini sudah full load ya. Di sini hash rate-nya RX 470 yang versi 4 GB yaitu berada di 22 MHz per second ya. Nah, saat full load ini dia menghabiskan watt sekitar di 195 watt. Jadi lumayan gede juga ya. Nah, jadi berapa biaya listrik yang akan kita keluarkan dalam 1 bulan? Kalau misalnya kita full load mining 24 jam ya. Cara simpel menghitungnya adalah seperti ini. Yang pertama kita kalkulasikan adalah jumlah watt miningnya, yaitu tadi jumlah watt miningnya adalah 195 watt. Lalu yaitu yang kedua adalah harga listrik per kWh-nya. Di sini saya ambilkan contoh yaitu rata-rata harga per kWh itu adalah 1465 ya. Walaupun masih ada harga kWh yang di bawah seperti harga kWh subsidi yang kisaran di 500 sampai 600 dan ada harga kWh yang di 1000-an ya. Itu kWh listrik untuk bisnis. Jadi kita ambilkan contoh saja yang umum digunakan yaitu harga kWh di Rp1.465 per kWh-nya. Lalu untuk mining operasi di sini kita akan mining 24 jam full ya. Nah, cara menghitungnya adalah total wattnya tadi 195 dibagi 1000 dikalikan jumlah harga per kWh-nya yaitu 1465. Lalu kita kalikan berapa jam kita mining dan hasilnya adalah di 4,68 kWh. Nah, maka 4,68 kWh ini kita kalikan dengan 1465 tadi harga kWh-nya ya. Jadi total 24 jam itu kita akan membayar listrik di Rp6.856. Nah, untuk 1 bulan sendiri mari kita kalikan 30 yaitu jadi total kWh yang harus kita keluarkan yaitu 140,4 kWh. Sedangkan untuk rupiahnya sendiri adalah di 205.686. Ini biaya listrik yang harus kita keluarkan saat mining full load 24 jam selama 30 hari ya. Dan ini belum termasuk penggunaan alat rumah tangga lainnya ya, seperti rice cooker ataupun mesin air dan lain sebagainya. Ini hanya kita gunakan saat mining saja. Nah, mari kita coba lagi kalau misalkan kita mining dengan 6 VGA ya. Karena itu tadi kan 1 PGA, mari kita coba dengan PGA. Tadi adalah total wattnya di 1 PGA tadi adalah 195. Kita kurangkan 71 karena 71-nya saat idle ya, berarti perihal yang lain seperti mainboard dan yang lainnya itu menghabiskan watt segitu. Jadi total kondisi PGA dalam satu unit itu adalah di 124 watt. Itu untuk mining Ethereum ya. Perlu diingat lagi bahwa ini adalah mining Ethereum, bukan mining koin-koin yang lain, karena akan berbeda juga jumlah watt yang akan dikeluarkan. Jadi totalnya yaitu adalah dalam 6 PGA atau dalam satu rig itu menghabiskan di 744 watt ya. Kita tambahkan lagi di 71 itu untuk sistemnya tadi. Nah, jadi totalnya itu adalah 815 watt. Mari kita kalkulasi lagi. 815 watt ini kita bagikan 1000 lalu kita kalikan harga per kWh-nya. Kita kalikan ke 24 jam saat mining. Maka total kWh yang kita perlukan adalah di 19,56 kWh. Jadi kalau misalkan kalian mengisi pulsa itu 20.000, maka itu langsung habis dalam 1 kali 24 jam.
Totalnya yaitu kalau misalkan kita rupiahkan adalah di 28,655 rupiah. Untuk satu bulannya sendiri listrik yang kita harus bayar yaitu adalah 859.662 rupiah. Lumayan gede ya, hampir 1 juta bayar listrik mining. Tapi kalau misalkan pendapatan mining itu tinggi, jadi tidak masalah ya kita bayar listrik yang mahal. Kecuali kalau kita mining itu pas-pasan banget hanya untuk bayar listrik. Jadi rasanya percuma banget deh mining. Nah, itu dia tadi perhitungannya. Kalau misalkan kalian ingin menghitung berapa biaya listriknya, jadi langsung bisa diestimasi satu bulannya berapa. Yang perlu kalian ingat lagi bahwa ini adalah mining Ethereum, bukan mining koin-koin lainnya. Simpel banget ya. Jadi kalian tinggal beli wattmeter, kalian tinggal colok tuh wattmeternya, nanti di situ akan kelihatan real time wattnya itu berapa saat digunakan mining. Dan PGA yang saya gunakan ini adalah PGA yang sudah dimodifikasi ya, modifikasi BIOS, sudah di tuning juga. Wattnya juga sudah diturunkan, sudah di underpool juga, tapi wattnya itu masih gede juga ya keluarnya, sekitar di 125 watt untuk mining Ethereum. Nggak tahu kalau misalnya mining Raven nanti berapa watt yang akan dia keluarkan. Ini PGA 4GB masih bisa main Ethereum ya. Jadi dengan mode zombie mode dengan OS yaitu OS Linux dari HPOS. Kalau misalkan kalian masih punya PGA 4GB, itu masih bisa kita gunakan untuk mining Ethereum. Sampai nggak tahu sampai kapan sih. Yang pastinya kalau semakin bertambahnya epoch yaitu DEX epochnya Ethereum, maka hash rate-nya itu juga akan mengurang. Kemarin hash rate-nya cukup tinggi sampai 28 sampai dengan 27 MHz per second. Tapi seiring epochnya itu naik jadi semakin turun ya. Sekarang bahkan saat video ini saya buat itu total hash rate-nya sekitar di 21,3 MHz. Tapi masih lumayan lah. Nanti kalau misalkan sudah tidak sanggup lagi mining Ethereum, kita akan switch ke koin lainnya yang masih menguntungkan pastinya. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa cek link di deskripsi di bawah jika kalian ingin jual hasil mining kalian atau untuk trading ya. Oke, terima kasih.